Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Salam jumpa kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Lasma Boru Situmorang. Dan saya Inang Dia Boru Sianturi. Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Dan pagi ini kita akan ditemani oleh Amang Andar Sitompul yang akan membawakan khotbah pagi ini. Kita mau menyapa anak-anak sekolah minggu yang di rumah ya Inang. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Duh, belum Kurang semua semangat. ya Inang. Kita ulang sekali lagi. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Ya, semuanya sudah siap. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dari week 1 sampai week 13. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apakah anak-anak sudah mandi? Sudah. Sudah berpakaian rapi dong. Sudah, Inang. Alkitab dan persembahannya sudah dipersiapkan? Sudah pasti. Nah, anak-anak yang di rumah duduk manis di layarnya masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini dengan doa pembuka yang dibawa oleh Inang Diah Boru Sianturi. Sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami patut mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu dan kebajikan yang terus mengikuti hidup kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Sebelum kami mulainya, kami mengundang Engkau Bapa hadir untuk beracara dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah acara kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh memuji Engkau dengan sukacita yang penuh. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhanku. Kami sudah siap Bapa beribadah pada saat ini. Kami sampaikan permohonan doa ini hanya di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inang Lasma mau bertanya sama anak-anak yang di rumah. Inang, siapa yang pagi ini diberkati? Saya, Inang. Pasti semuanya diberkati ya Inang. Benar Pasti. Inang. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan, Aku diberkati. Ayo semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, Aku diberkati. Ayo semangat semua anak sekolah minggu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Semua diberkati ya Inang. Benar, Luar Inang. biasa berkat Tuhan pagi ini ya, Inang. Iya, anak-anak juga diberkati, penuh sukacita walau ibadahnya dari rumah masing-masing. Iya, Inang. Tidak mengurangi sukacita mereka, Inang. Iya. Kalau Tuhan Yesus memanggil anak-anak sekolah minggu, apa jawabnya Inang? Ini saya Tuhan. Saya jawab, iya, iya, iya. Iya, betul. Seperti- Anak sekolah minggu juga ya. Iya, seperti lagu pujian yang akan kita bawakan.
Tuhan memanggil namamu. Yo semuanya, anak-anak yang di rumah bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, Sekolah minggu, oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawabnya ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawabnya ya, ya. Inang senang kalau Tuhan memanggil nama Inang. Inang Lasma, Inang cepat jawab. Iya Tuhan. ku jawab ya Tuhan. Luar Senang biasa ya Inang ya. Inang. Senang sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita kita di minggu ini yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Semua anak-anak yang di rumah duduk manis, kita dengarkan cerita kita. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, cerita kita pada minggu pagi ini adalah tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, pernah enggak anak-anak sekolah minggu menanyakan apa Tuhan yang Tuhan inginkan dari saya? Inang dia pernah enggak Inang? Pernah. Tuhan itu mengatakan Tuhan ingin dikasihi. Iya benar tuh Inang. Apa yang Tuhan inginkan dari anak sekolah minggu? Yang Mengasihi pertama, Tuhan. mengasihi Tuhan. Apalagi Inang? Inang Lasma apa Inang? Melaksanakan 10 perintah Tuhan. Iya, melaksanakan 10 perintah Tuhan. Ada lagi Nang? Memuji-muji nama Tuhan. Memuji-muji nama Tuhan. Selalu berdoa agar terjalin hubungan antara kita dengan Tuhan kita, Inang. Selalu berdoa, tidak boleh berbohong. Beribadah lagi Nang. Iya, tidak boleh berkelahi. Ini anak-anak sekolah minggu mungkin ada enggak yang berkelahi sama teman-temannya? Tidak Inang. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pajar, anak-anak yang baik semua. Nah kemudian ada enggak yang melawan sama orang tuanya itu? Tidak Inang. Iya, karena itu tidak Tuhan inginkan itu. Tuhan menginginkan kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, Nang? Berbuat baik, tidak berbohong, rajin beribadah, rajin berdoa, mengamalkan 10 Taurat Tuhan, mendengarkan nasihat orang tuanya, dan Iya. tidak mencuri. Nah itulah yang disebut takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan itu berarti bukan lari, tidak. Tetapi kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Tidak anak-anak gelap. Kalau anak gelap itu hidup dalam dosa dan sekolah minggu. Tapi kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan itu memberkati kita. Nah itulah yang Tuhan inginkan dari kita anak-anak sekolah minggu. Nah, tadi sudah kita dengarkan cerita, sekarang Inang mau bertanya. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti bisa kan? Oh pasti. pasti Nang. Semua
masalah ataupun pergumulan hidup pasti bisa kita jalani, kita lewati ya Inang. Benar, Betul, Inang. Inang. Seperti judul lagu pujian kita, bersama Tuhan Aku bisa. bisa. Ayo semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Besar kecil, pendek tinggi, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Apalagi nyanyi kita ya? Siapa yang senang jadi anak Tuhan, Inang? Oh, saya dong, Inang. Pasti semua anak-anak yang di rumah senang jadi anak Tuhan. Pasti, Inang. Aku senang jadi anak Tuhan. Lagu pujian kita, ayo anak-anak semua semangat, berdiri, kita angkat pujian kita. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tidak Tak boleh bohong. Ya. Kita akan mendengarkan titah kita untuk pagi ini. Anak-anak yang di rumah duduk manis. Dengarkan titah yang dibawakan oleh Inang Diah Borusianturi. Baiklah anak-anak sekolah minggu, marilah kita dengarkan titah untuk minggu Advent kedua. Yang diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, Kita tadi- nyanyi lagi, Nang. Iya, pasti kita angkat pujian kembali, Nang. Apa lagunya ya, Nang? Aku bahagia. Anak-anak yang di rumah pasti bahagia. Pasti Yuk, dong. semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Aku bahagia. Aku
angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat beban dan dosa kita ya Inang. Oh iya, Iya, ringan ya Inang. Nang. Hidup kita pasti bahagia. Nah anak-anak sekolah minggu, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya dong, Inang. Inang. Seperti lagu pujian kita, ikut di Kau saja Tuhan. Ayo kita angkat pujian kita sama-sama. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku berbahagia penuh. Kalau ikut Tuhan Yesus itu pasti hidupnya damai ya Inang, Iya, Benar, bahagia Inang. loh Bahagia Nang. sekali. penuh sukacita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah dikeluarkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan ayat bulanan kita untuk minggu ini yang dibawakan oleh Inang Mitra Boru Simenjuntak. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat bulanan kita pada bulan ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita saksikan video yang dikirimkan oleh teman-temanmu berikut ini. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita ulangi sekali lagi ya anak-anak sekolah minggu. Minang bacakan dan ikuti dari rumah ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5
ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yo, Inang mau tanya kembali buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Siapa yang mau kalau dia berdoa Tuhan mampir di dalam doanya? Saya Inang. Pasti semua menginginkannya ya Inang? Pasti. Judul lagu yang akan kita angkat, Mampirlah Dengar Doaku. Ayo semua kita angkat pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Bangkit semua anak sekolah minggu, kita bernyanyi bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus selalu mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita ya Ina. Benar Inang. Nah anak sekolah minggu, karena kita akan mau mendengarkan khotbah, kita angkat pujian kita kembali. Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo semua bangkit berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu aku sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah lebat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur
untuk semua penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan. Terlebih ya Tuhan, kepada anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Fajar yang tetap di dalam perlindungan Tuhan sampai mereka semua boleh beribadah dari tempatnya masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi anak-anak-Mu sekolah minggu. Ya Tuhan Allah, kerinduan anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pada ibadah di pagi ini, kiranya Tuhan yang memenuhkan, supaya mereka mampu di dalam usianya masing-masing untuk menerima terlebih menghidupi firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati, terlebih anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini yaitu yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Amang akan baca, kalian boleh mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian anak-anak sekolah minggu pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita tentunya disapa dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanannya dengan murid-muridnya berjumpa, yaitu dengan pohon ara yang tidak berbuah. Tema minggu kita untuk anak-anak sekolah minggu di sini dikatakan yang Tuhan inginkan dari kita. Yang Tuhan inginkan dari kita. Kalau kita boleh mengingat untuk anak-anak sekolah minggu, untuk adik-adik kami semua, kalau ditanya kita satu-satu, tentunya kita pasti punya keinginan. Kalau kita ditanya contohnya, apalah yang kau inginkan kau lakukan hari ini? Amang yakin adik-adik sekolah minggu pasti punya keinginan. Ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau berlibur, ada yang mau bertemu dengan temannya, ada yang mungkin ingin ke kolam berenang, banyak hal. Kalau contohnya lagi ditanya kepada adik-adik sekolah minggu, apa sih yang kau inginkan dari bapak dan mama hari ini? Amang yakin ada yang mungkin menginginkan, aku ingin dibelikan permen, aku ingin jajan, aku ingin dibelikan mainan yang baru.
Nah, kalau ditanya lagi sama dia di sekolah minggu, apa sih yang adik-adik sekolah minggu inginkan itu daripada Tuhan? Mungkin ada yang menjawab begini, aku ingin selalu dapat perlindungan Tuhan. Aku mau orang tuaku, bapak, mama, kakak, abang, adik selalu dijagai Tuhan. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Mungkin ada lagi yang di dalam hatinya menginginkan seperti ini. Aku mau Tuhan menjauhkan segala mara bahaya daripada keluarga kami, menjauhkan segala penyakit. Aku mau Yesus Kristus itu menjauhkan segala mimpi buruk dalam tidur. Kalau kita ditanya, adik-adik sekolah minggu sekalian, tentu banyak sekali yang kita inginkan untuk Tuhan lakukan atau orang-orang yang kita sayang lakukan kepada kita. Nah, di minggu kita di pagi ini tentunya yang menjadi tema minggu untuk kita dikatakan yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, sekarang coba kita artikan, coba kita mengerti sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan? Aku kan anaknya Tuhan. Aku kan sekolah minggunya Tuhan. Kalau aku yang menginginkan sesuatu, ya aku punya keinginan tertentu. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu harus mulai bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dari anak-anak sekolah minggu. Apa yang Tuhan inginkan anak-anak sekolah minggu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bisa kita lihat di dalam khotbah kita, di dalam nats kita di pagi ini, di dalam Matius 21 ayat 18. Ketika Yesus dengan murid-muridnya di perjalanan, Yesus merasa lapar. Kemudian Yesus melihat pohon ara yang begitu besar, yang lebat daunnya, yang gagah batangnya. Kalau kita lihat mungkin pernah melihat pohon besar yang daunnya hijau lebat, kira-kira seperti itu yang orang Tuhan Yesus temukan beserta dengan murid-muridnya dalam perjalanannya. Tetapi ketika Yesus lapar, Yesus tidak menemukan satupun buah yang ada di situ. Tentunya di dalam nats ini dikatakan ketika perasaan Yesus lapar, dia menginginkan buah dari pohon ara yang terkenal di Israel itu enak dan segar. Kita bisa sama-sama melihat terlebih di pasal 21 ayat 18 sampai 22 bahwa Yesus menghardik. Menghardik itu sama dengan memarahi. Sama dengan memarahi. Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya karena dia tidak menghasilkan buah, padahal dia pohon yang besar, padahal dia pohon yang sehat, padahal dia pohon yang berdaun lebat, dia pohon yang berbatang yang kuat. Kok dia tidak menghasilkan buah apa-apa? Tentu Yesus memarahinya. Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Kita bisa lihat anak-anak sekolah minggu, dan pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut. Sekonyong-konyong, tiba-tiba muridnya mengatakan, bagaimana mungkin pohon yang tadinya terlihat sehat tiba-tiba sudah kering? Murid-muridnya terkejut. Itulah yang terjadi di dalam cerita kita di pasal 21 ini. Tentunya anak-anak sekolah minggu kita kan bertanya dalam hati, kok begitu ya? Kok karena tidak ada buahnya dia jadi dimarahi? Kok karena tidak berbuah dia jadi kering? Tentunya kalau dia kering pasti dia mati, kan begitu. Nah, coba kita bayangkan kalau seandainya kita sebatang pohon ara yang di dalam Matius 21 ini. Kita bayangkan kita adalah pohon yang penuh dengan daun yang lebat, pohon yang sehat, pohon yang subur, punya batang yang kuat. Coba kita bayangkan kita seperti itu. Tetapi kita tidak bisa memberikan buah kepada siapapun. Coba bayangkan. Coba bayangkan juga kalau anak-anak sekolah minggu tumbuh dengan sehat, makan dengan teratur, tidur dengan teratur, bermain dengan teratur, belajar dengan teratur, tetapi tidak pernah menghasilkan buah, dalam artian tidak berbuat baik. Bayangkan kalau anak-anak sekolah minggu itu selalu diberi oleh orang tua kasih sayang. Dia tidak memberi kasih sayang kepada teman-temannya, bayangkan.
Kalau seandainya kita diibaratkan dengan pohon, ya tentu saja Tuhan pasti tidak suka melihat pohon yang seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan itu diri kita yang selalu dapat kasih sayang daripada Tuhan, yang selalu dapat perlindungan daripada Tuhan, yang diberikan kesehatan, kepintaran, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, Tuhan berikan kepada kita. Tahu-taunya kerjaan kita itu adalah jahil sama teman, kerjaan kita itu adalah kita suka mengejek orang, kita suka mengejek teman. Kalau kerja kita kalau orang mama dan bapak menyuruh kerjakan ini, bantu mama ini, taunya kita melawan dan sibuk main game. Tentu Tuhan tidak suka kelakuan yang seperti itu. Itulah yang ingin Tuhan untuk kita lakukan. Ketika Tuhan memberkati kita dalam tumbuh kembang, ketika Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita, sekolah kita, kepintaran kita, dan semuanya yang kita inginkan daripada Tuhan, Tuhan berikan. Tetapi adik-adik sekolah minggu tidak melakukannya kepada teman-teman, tidak melakukan kepada orang tua, tidak melakukannya kepada guru, tidak melakukan yang sesuatu yang baik kepada kakak atau yang di atas umur, tentu Tuhan tidak suka. Maka dari itu, untuk adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk adik-adik sekolah minggu lakukan adalah beriman. Bagaimana Amang yang beriman ini, terlebih di dalam nats ini, halnya simpel aja. Kalau orang yang mau mendengar firman Tuhan, kalau orang yang ingin selalu rindu beribadah kepada Tuhan, artinya dia sudah punya dasar iman. Untuk selebihnya apa Amang supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan? Jawabannya adalah bahwa anak-anak sekolah minggu ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, ketika sudah menerima dan mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu akan melakukan firman-Nya. Walaupun iblis datang berbisik, ganggu temanmu. Walaupun iblis datang berbisik, ejek saja temanmu itu. Kalaupun iblis berbisik, lawan saja orang tuamu itu. Tetapi anak-anak sekolah minggu sudah di dalam iman, dalam pengenalan dalam Kristus. Tentunya bisa melawan hal-hal yang seperti itu. Seperti yang dikatakan di dalam nats kita ini, bahkan memindahkan gunung dan mencampakkannya ke laut bisa. Dalam arti, kalau ada masalah, ada cobaan, ada sesuatu yang ingin mengusik kenyamanan kita yang datang dari si iblis, kita bisa mencampakkannya ke laut melalui iman, melalui karena kita sudah mengenal Kristus di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk hari ini Engkau masih memperbolehkan anak-anak-Mu beribadah dan masih memperbolehkan mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, terlebih Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, sekiranya Engkau selalu menemani, sekiranya Engkau selalu melindungi kepada seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu, kiranya mereka tetap di dalam kesehatan, tetap di dalam kegembiraan, walaupun mereka akan melewati aktivitas dari rumah masing-masing. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, sekiranya firman-Mu yang telah didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu menjadi bekal untuk tetap melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sekiranya anak-anak sekolah minggu mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena mereka beriman, karena mereka beribadah, karena mereka telah mengenal Kristus di tengah-tengah hidupnya. Ya Tuhan Allah, hanya kepadamu lah kami meminta kekuatan, meminta perlindungan, dan sekiranya Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi
Tadi sudah kita dengarkan khotbah dari Amang Sitompul. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Selalu bertumbuh, berbuah. Karena kita akan memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dikeluarkan persembahannya. Kita angkat pujian, adalah sukacita di hatiku. Ya, anak-anak sekolah minggu, uang persembahannya bisa minta tolong sama orang tua agar dititipkan ke Sintua Wek-nya masing-masing agar diserahkan ke gereja. Karena ibadah kita pagi ini hampir mau selesai, kita akan angkat pujian kita kembali. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita sama-sama berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku sekolah Minggu AKBP Fajar. Selamat hari Minggu. Pargodungan dan semua parhalado HKBP Fajar, dan kami mewakili guru-guru sekolah minggu, saya Inang Lasma Borusi Tumorang, Dan saya Inang Dia Borusi Anturi. Saya Inang Mitra Borusi Manjunta. dan Amang Pendeta Andar Sitompul. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu dari W1 sampai W13 dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan ada di Alkitab tertulis Inang Mitra di mana ya? Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan. Ya, yang kedua, ayat bulanan kita di minggu depan dalam bahasa Batak yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikirim ke nomor HP Kakak Ruth yang di bawah ini ya Inang. Ayo anak-anak yang belum pernah sama sekali kirim video ayat bulanannya, segera kirim. 5 orang, 3 orang yang tercepat akan ditampilkan di minggu yang akan datang. Anak sekolah minggu yang di rumah, sekarang masih ada corona juga. Jangan dibilang corona sudah pergi dari muka bumi ya Inang. Oh, masih Iya. ada itu. Nak. Masih ada. Jadi kami guru sekolah minggu ada lagu Corona, hati-hati Corona. Pasti semua tahu ya Inang? Oh, Tahu, tahu. Nak. Udah sering kita nyanyikan ya. Iya, hati-hati Corona. Tetap waspada ya anak sekolah minggu. Hati Corona cuci tangan. Hati-hati Corona cuci tangan. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Hati-hati Corona cuci tangan. Hati-hati Corona pakai masker. Hati-hati Corona pakai masker. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Hati-hati Corona pakai masker. Hati-hati Corona jaga jarak. Hati-hati Corona jaga jarak. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Hati-hati Corona jaga jarak. Buat anak sekolah minggu yang di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, sering cuci tangan, pergunakan masker bila keluar rumah, jaga jarak, dan tetap berdoa. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan.